Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisha Nadira Lubis, biasa dipanggil Alisha. Aku kelas 11 sekarang dan jurusan aku adalah IPS. Dan aku sekolah di SMA Lab School Kebayoran. Awal mula aku memilih dan mencoba untuk masuk sini karena pertama-tama aku emang SMP-nya tuh di SMP Lab School Kebayoran. Jadi aku udah sering ngeliat kegiatan-kegiatan dari kakak-kakak SMA Lab School Kebayoran. Dan bagi aku pribadi, kegiatan-kegiatan di SMA Lab School Kebayoran ini sangat menarik. Sebenarnya itu sih faktor utama aku mau masuk SMA Lab School Kebayoran. Awal mula aku pengen pilih jurusan IPS itu karena dari dulu aku udah pengen masuk ke jurusan psikologi, which is dari jurusan IPS itu lebih dikonsider untuk masuk jurusan psikologi. Nah terus aku tuh gak pengen nantinya lintas jurusan waktu kelas 12, jadi aku pengen prepare udah dari kelas 10 untuk masuk ke jurusan yang aku inginkan. Nah, yang membedakan jurusan IPS sama jurusan IPA itu ada beberapa pelajaran yang nggak diajarin di jurusan IPA, termasuk sejarah peminatan, sosiologi, geografi, sama ekonomi. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang nggak diajarin di IPA. Setahu aku ya, mengenai pandangan-pandangan orang tentang anak-anak IPS itu pasti dipandangnya kayak anak yang santai, terus anak yang suka cabut, pokoknya kayak gitu. Padahal ya, ini padahal anak-anak IPS itu banyak yang ambis dan banyak yang rajin juga. Jadi aku harap orang-orang ini nggak salah persepsi tentang anak IPS. Nah, kalau mengenai guru-guru muda di lab school, emang banyak sih. Tapi mereka itu udah sangat kompeten dan juga udah cukup terkualifikasi untuk menjadi guru-guru di SMA Lab School Kebayoran. Dan kalau guru-guru muda itu nggak kalah asik juga sama guru-guru senior yang ada di SMA Lab School Kebayoran. Kalau menurut aku pribadi, pelajaran tersulit di jurusan IPS itu adalah geografi. Karena aku sendiri ini nggak familiar tentang ilmu-ilmu kebumian seperti geografi. Jadi aku harus memperdalam research dan juga wawasan umum tentang geografi. Sebenarnya kalau disuruh memilih pelajaran apa yang paling mudah di jurusan IPS tuh pengennya jawabnya nggak ada aja gitu. Tapi karena emang disuruh memilih, aku memilih pelajaran sosiologi. Karena di pelajaran sosiologi ini kita sangat relate dan juga pelajarannya itu bisa dijawab dengan logika kalau lagi ujian kayak gitu. Sebenarnya kalau pengalaman yang menarik sejauh ini sih udah banyak ya. Mulai dari aku ikut pemilihan MPK, terus juga aku udah sering mewakili lab school dalam lomba-lomba bergengsi, terutama dalam bidang nyanyi seperti FLS 2N dan lain-lain. Sebenarnya itu sih yang bikin SMA Lab School ini sangat kena gitu di hati karena emang aku udah punya personal attachment sama lab school. Sebenarnya kalau pengalaman yang tidak menyenangkan sih gak ada ya kalau dari life schoolnya gitu. Cuman emang waktu awal adaptasi itu rada susah karena emang teman-temannya kan beda nih dari yang SMP, dari yang SD, dari yang TK. Jadi emang kadang-kadang suka nggak cocok sama temen apa gimana atau ada yang nggak suka. Tapi untungnya banyak juga teman-teman yang suportif.
Sebenarnya guru favorit aku di lab school itu semuanya, karena semua guru tuh baik-baik, seru-seru, dan juga kompeten banget dalam mengajar. Tapi aku punya satu guru favorit yang ngena banget di hati, yaitu Pak Halim. Karena aku udah 2 tahun jadi PJ Matematika Dasar, dan Pak Halim ini baik banget, terus juga sabar banget ngejawabin chat aku tentang Matdas kayak gitu. Thank you Pak Halim. Nah, kalau ngomongin ekskul di SMA Lab School Kebayoran ini banyak banget dan juga beragam, karena SMA Lab School sangat memfasilitasi bakat-bakat yang diminati oleh muridnya masing-masing. Contohnya nih ya, ada basket, terus ada futsal, ada paduan suara, terus ada modern dance, ada tari tradisional, dan masih banyak lagi sesuai sama bakat masing-masing murid. Nah, kalau aku pribadi, aku join ke ekskul paduan suara karena di sini aku kan pengen fokusnya ngembangin nyanyi aku gitu ya, dan juga ikut lomba-lomba nyanyi. Jadi aku emang fokusin untuk ikutan ekskul paduan suara aja. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Sebenarnya kalau masalah jurusan IPS bisa langsung kerja atau enggak tuh aku belum pernah research ya. Tapi kalau setahu aku ya, kalau misalnya mau masuk kerjanya emang yang tidak formal gitu kayak buka bisnis ya gitu-gitu sih pasti bisa ya. Cuman kalau misalnya mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi psikolog ya pastinya harus menempuh pendidikan yang formal. Tapi mungkin kalau misalnya mau buka bisnis bisa langsung aja. Rencana aku setelah lulus dari SMA Lab School Kebayoran ini tentunya untuk menempuh S1 di universitas dan juga jurusan yang aku inginkan. Dan juga aku pengen fokus ke karir nyanyi aku. Sejujurnya aku pengen banget masuk ke Universitas Indonesia jurusan psikologi. Kenapa psikologi? Karena pertama-tama aku tuh pengen kerja yang berhubungan langsung sama manusia, dan psikologi ada di kriteria tersebut. Terus juga aku ngerasa kalau aku jadi psikolog itu aku bisa ngebantu mental orang biar lebih stabil lagi, karena juga dulu aku ngerasa aku butuh sosok psikolog nih, dan sekarang aku pengen jadi sosok yang orang-orang butuhin kayak gitu sih. Untuk adik-adik kelas 9, kalau misalnya emang udah niatin nih pengen masuk SMA Lab School Kebayoran, menurut aku mending belajarnya tuh dari sekarang, karena emang saingannya tuh banyak banget ya, ribuan orang. Dan juga jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, karena emang doa itu adalah faktor paling utama kalian bisa keterima atau enggaknya di sini. Kalau misalnya kalian udah keterima di sini, pasti menurut Tuhan itu yang terbaik. Kalau nama Menteri Pendidikan di Indonesia saat ini adalah Pak Nadiem Makarim, dan saran saya untuk Pak Nadiem Makarim semoga jurusan IPS bisa lebih bisa lebih dikasih tahu lagi ke halayak ramai, ke masyarakat bahwa sebenarnya jurusan IPS itu juga cukup kompeten, dan juga semoga anak-anak yang mau masuk SMA ini nggak takut untuk masuk ke jurusan IPS, karena jurusan IPS itu keren.